Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atan habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Saudara-saudaraku semuanya, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal yang mungkin selama ini pemahamannya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaannya orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Di sini yang saya perjelas adalah fi sabilillah. Fi sabilillah itu di jalan yang ditentukan Allah. Jadi di sini nilai-nilai yang dikatakan dalam perumpamaan ini, orang yang berinfak satu kali dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Maka perlu disampaikan dengan jelas kemanakah infak itu. Di sini dikatakan wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan infak amal, infak amwal atau infak harta yang di jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah yang ditentukan Allah? Maka kalau berdasarkan di dalam Al-Qur'an, kemanakah infak itu harus disampaikan? Ma anfaktun min khairin walil walidaina wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Tatkala itu dipertanyakan, andai kata umat bertanya kepadamu Muhammad, kemanakah infak itu disampaikan? Maka jawablah wahai Muhammad, bahwa infak itu disampaikan kepada min khairin walil walidaini, terutama terbaik adalah kepada kedua orang tua, wal aqrabina, ini artinya luas, bisa sahabat, bisa kerabat, bisa saudara, bisa keluarga, bisa wal masakin, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada para pengemis atau orang yang meminta-minta. Ini infak utamanya di situ. Kita dalam hal ini untuk memperjelas lebih jelas lagi, infak itu sendiri apa? Infak itu adalah pembelanjaan dengan tata bahasa Arab, namanya infak atau nafkah dalam bahasa Indonesianya. Nafkah dan infak itu sama, artinya belanja, pengeluaran harta. Di dalam Islam diatur dalam infak itu atau pengeluaran harta itu dibagi. Ada yang pertama yaitu zakat. Sebagai ukuran orang Islam atau kita mengeluarkan harta adalah zakat, adalah sebagai ukuran utama. Kenapa? Karena zakat itu disandarkan dengan sholat. Zakat itu seringkali di dalam Al-Quran disandarkan dengan sholat. Wa aqamus sholata wa atuz zakata. Kenapa disandarkan dalam sholat? Karena sama-sama wajibnya. Sebagai ukuran, sholat pun juga ada ketentuannya. Yang mampu, yang sehat harus sempurna, berdiri, rukuk dan sujudnya. Bila tidak mampu dengan berdiri, bisa dengan duduk. Bila tidak mampu dengan duduk, bisa dengan berbaring. Bila berbaring pun itu kita nggak bisa menggerakkan apapun dengan kedipan mata dan hati yang niat. Itu sholat. Zakat begitu juga. Yang sampai pada nisabnya, maka dihitung sesuai nisabnya. Kalau hartanya banyak, maka prosentasinya adalah banyak pengeluarannya. Infak. Kalau
hartanya sedikit tentu sedikit perhitungannya, sampai kita pada detik-detik manusia yang pada ujungnya jangankan zakat, untuk dirinya sendiri itu bahkan bisa kurang, maka di situ tidak ada wajiban zakat. Begitu juga infak. Maka infak itu kalau dikategorikan sebagai wajib adalah saat zakat. Saat uangnya banyak maka diwajibkan dengan sebutan zakat. Maka infak itu kalau uangnya sedikit maka disebutkan dalam sedekah. Sedekah pun dikategorikan kemanakah sedekah itu? Sedekah itu adalah innamas sedaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu dianjurkan untuk orang fakir dan orang miskin. Maka dari itu, siapapun yang namanya fakir atau miskin, siapakah yang fakir itu? Fakir itu benar-benar dia tidak bekerja, tidak punya harta, tidak punya simpanan, dia benar-benar kekurangan. Itu namanya fakir. Kalau miskin, itu banyak di antara kita. Kadang kita bekerja, tapi tanggungan kita itu lebih banyak dari pekerjaan kita. Kita punya tanggungan umpama 100.000, maka pengeluaran pemasukan kita, pekerjaan kita hanya dapat 10, 50, 60, 70, maka itu disebut miskin. Maka di situ bukan dianjurkan mengeluarkan harta, tapi di situ ada hak-hak dari orang-orang kaya. Hartanya adalah bagian daripada harta orang-orang kaya, itu adalah bagian mereka, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kenapa? Karena orang fakir dan miskin itu harusnya ditolong dengan ajaran agama ini, dengan adanya infak, sedekah dan zakat itu adalah untuk menolong mereka-mereka yang fakir dan miskin. Nah, jadi saya selanjutkan, begitu pentingnya zakat itu diwajibkan. Kemanakah zakat itu? Pada umumnya kita ketahui bersama dan tidak ada bantahan sama sekali bahwa zakat itu diperuntukkan kepada 8 bagian. Bagian yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Maka bagian yang selanjutnya adalah untuk amil. Kapankah amil itu mendapatkan? Ketika amil itu ada badan atau perkumpulan atau organisasi yang mengumpulkan harta infak, zakat dan sedekah itu dikumpulkan bersatu badan, maka ada badan amil zakat, infak dan sedekah. Saat itulah amil memang berhak mendapatkan harta infak atau harta sedekah atau harta zakat itu. Karena amil itu membagi. Jadi waktunya buat membagi, untuk waktunya penggantinya maka bisa mengambil dari harta itu. Nah, setelah itu pembagian dari amil terutama yang dipikirkan adalah fakir dan miskin. Maka kalau amil itu tidak mikirkan fakir dan miskin, maka itu sangat salah, karena yang utama adalah milik fakir dan miskin. Selanjutnya setelah amil itu mikirkan fakir dan miskin, dirinya mendapatkan bagian dari pekerjaannya membagi, maka selanjutnya adalah untuk fisabilillah. Maka harapan kita dalam tafsir kali ini, fisabilillah itu janganlah dibuat hanya sabilillah itu satu jurusan, tapi sabilillah itu artikanlah dalam harta, dalam ketentuan jalan yang ditentukan Allah. Umpama kemana sabilillah, bisa untuk siapapun, untuk pesantren bisa, untuk masjid bisa, organisasi keagamaan bisa, tapi jangan semata-mata kalau sudah diambil maka untuk sabilillah saja jangan. Maka harusnya adalah fakir, miskin, sabilillah, gharim, atau orang-orang yang berhutang, atau lain lagi untuk mu'alaf, untuk memerdekakan budak, dan untuk juga orang ibnu sabil, yaitu orang-orang miskin yang meminta-minta atau pengemis atau siapapun. Inilah kejelasan dari infak itu. Jadi infak itu
adalah kesimpulannya, harta yang dikeluarkan dalam bahasa Arab, bahasa agama, itu namanya infak. Dan infak itu sendiri dibagi dua, yang wajib adalah zakat, yang sunnah adalah sedekah. Dan pembagian dari infak itu kemana yang ditentukan Allah seperti tadi, yaitu kepada kedua orang tua, keluarga, saudara, sahabat, teman, atau orang miskin, anak yatim, dan orang pengemis yang meminta-minta. Sedekah itu kemana? Kepada fakir dan miskin. Maka lah zakat itu kemana? Zakat itu juga meliputi fakir dan miskin. Tapi zakat itu wajib bagi orang-orang yang hartanya mencapai nisab. Tapi ingat, sekali lagi, adalah di antara harta orang-orang kaya terdapat hak-hak orang miskin, yaitu yang dikatakan dalam Al-Quran. Maka zakat itulah sebagai tuntutan kewajiban amanat bagi orang-orang yang diamanati oleh Allah sebuah kekayaan harta yang melimpah. Maka zakat itu wajib. Selanjutnya, kalau yang hartanya tidak mencapai nisab, maka kita berpedoman kepada sedekah. Berikanlah fakir miskin juga kalau kita mampu memberikannya. Tapi kalau kita tidak mampu, maka setidak-tidaknya kita juga tidak membebani fakir miskin dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka cukuplah kita ucapkan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin, ucapan-ucapan yang baik, doa-doa atau kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat tidak ada tekanan kepada fakir miskin itu sebagai sedekah kita kepada mereka. Itulah kesimpulannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi ukuran daripada kehidupan kita dalam melaksanakan ajaran dan ketentuan agama, terutama dalam bidang harta yang kita miliki. Terima kasih. Segala kesalahan dan kurangan tentunya sebagai manusia banyaklah kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.